Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Silahkan kopinya diminum, kemudian sambil dimakan kuenya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi agak unik ini Pak. Berbicara tentang seputar mendoakan orang mati. Karena memang begini, belakangan di media sosial banyak tersebar bahasanya begini, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Ini agak serem bahasanya itu. Jadi kadang-kadang kita ini sumbu pendek, gampang tersulut, terus gampang mengambil kesimpulan. Padahal yang nggak ada bahasa itu dalam agama. Begitu saya baca uraiannya, itu tidak terkait dengan tahlilan. Karena ahli kubur itu disiksa bukan karena tahlilan, tapi bahasanya innal mayyita atau al mayyitu yu'adzabu bimaniha alaih. Sesungguhnya mayit, orang mati atau ahli kubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Jadi bukan gara-gara tahlilan keluarganya. Bahasa sederhananya niyahah, ratapan. Nah, ayat hadis ini disyarah oleh Imam Nawawi. Apa sih yang disebut dengan niyahah itu? Di situ nggak ada bahasa tahlilan. Ratapan itu kalau kebiasaan orang Arab dulu, kalau perempuan menggunting rambutnya secara acak karena stres, depresi, suaminya meninggal dunia. Kemudian menampar-nampar wajah dan merobek-robek pakaian. Kira-kira pernah nggak bapak-bapak ngelihat orang tahlilan nampar-nampar wajahnya? Nggak pernah kan? Atau merobek-robek pakaian. Nah itu bahaya sebetulnya. Klaim-klaim yang sedemikian itu bahaya sekali. Dan justru bukan didasari ilmu, tapi didasari hawa nafsu. Saya ambil contoh sederhana ini Pak, maaf betul ini ya. Contoh sederhana betapa kita banyak salah menyimpulkan perkara agama ini. Celana cingkrang. Saya perlu kasih tahu, Nabi nggak pernah pakai celana cingkrang. Nggak pernah itu. Tapi mengapa orang pakai celana cingkrang mengklaim itu sunnah? Nabi nggak pernah pakai celana cingkrang itu. Apalagi sholat pakai baju kaos, celana pendek, setengah betis persis kayak orang mau nyangkol di sawah. Saya sempat ngebayangin, emang Nabi sama sahabat dulu kayak gitu tah?
Sempat saya bayangkan itu, nggak ada itu. Nggak ada satupun keterangannya. Nabi itu pakainya komis, gamis maksudnya. Kemudian Nabi pakainya izar, sarung. Di dalamnya baru ada celananya. Artinya jangan diklaim sepihak. Yang celananya nggak cingkrang ahli neraka. Padahal ulama itu sudah sepakat. Yang menyebabkan dia masuk neraka itu bukan isbalnya. Tapi yang menyebabkan dia masuk neraka itu sombongnya. Sombongnya itu yang bikin masuk neraka. Karena sahabat banyak yang tidak cingkrang isbal. Abu Bakar itu Pak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sempat konfirmasi. Saya ini ya Rasul pakai baju sering sekali izar atau bajuku melampaui mata kakiku. Kata Nabi, engkau tidak melakukannya karena sombong. Jadi tidak jadi masalah. Jadi benang merahnya itu bukan cingkrang atau tidaknya. Benang merahnya itu adalah sombong atau tidaknya. Karena dulu di zaman Nabi, kalau bangsawan, lawannya kan budak tuh. Bangsawan orang yang kaya raya, kelihatan bajunya sampai nyengser di tanah. Tapi kalau budak sahaya, pakai pakaiannya gantung setengah betis. Nabi lebih suka menyamakan dirinya dengan budak sahaya daripada niru pakaian bangsawan dan orang yang kaya raya. Kalau zaman sekarang enak Pak, budak nggak ada lagi. Kalau budak Palembang banyak, budak Ugan, budak Semende banyak, budak Sunda loba etama. Budak sahaya ndak ada lagi yang sedemikian rupa. Nggak ada kelas-kelas sosial sedemikian rupa. Jadi ini saya ambil contoh yang sederhana. Saya kembali ke tema tadi. Jadi begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang mati. Jadi kalau orang hidup saja saling ngasih hadiah, ada hadiah buat orang mati. Di antaranya doa dan sedekah. Jadi mohon maaf, bukan kijing ya Pak. Kadang-kadang kita ini salah kaprah, bikin kijing mahal-mahal. Enggak ngaruh buat orang mati itu. Walaupun kita pesan kijing marmer 2 miliar. Pesan dari Spanyol yang ngangkut Ronaldo sama Messi. Yang bikin dia jadi mahal ini. Ya jangan-jangan 2 miliar nggak cukup itu kalau 2 orang itu yang ngangkut. Apa ngaruh buat orang mati? Nggak ngaruh. Walaupun saya perlu tegaskan, bolehkah mengkijing kuburan? Boleh. Kalau haram makam Nabi itu pakai kijing loh Pak. Coba intip makam Nabi itu, ada kijingnya itu. Makam Umar, Abu Bakar itu pakai kijing. Dulu orang Arab itu pakai kijing makamnya. Sekarang aja banyak dirontokin. Itu baru sekarang karena revolusi Wahabi 1 abad belakangan ya. Walaupun sekarang tidak sekaku itu lagi Arab Saudi itu. Artinya bukan sesuatu yang haram. Yang nggak boleh itu meninggikan kuburan di tanah wakaf. Bukan tanah kita berarti kan? Itu yang nggak boleh. Makanya kalau kita ini memakamkan saudara kita di tempat pemakaman umum, nggak boleh kita meninggikan makom, karena itu bukan tanah kita. Jadi balik lagi yang berikutnya, kadang orang meninggal kita pesan papan bunga, ucapan turut berduka cita, kadang berderet panjang betul. Nggak ngaruh buat orang mati. Kalau buat yang hidup ngaruh sih. Ya setidak-tidaknya buat menghibur lah. Cuman kadang-kadang saya mikir, coba ganti duit aja ya. 1 papan itu minimal 500.000. Kalau 100 papan bunga, gede itu duitnya itu. 50 jutaan. Jadi sekali lagi hadiah terbaik buat orang mati itu diantaranya, karena masih banyak yang lainnya. Diantaranya doa dan sedekah.
Ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah buat orang mati. Nah, hadis ini sabda Nabi dikutip oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lantas Umar kemudian mendetilkan. Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan kekal pahalanya sampai 3 hari untuk ahli kubur. Jadi habis penguburan sedekah nih, pahalanya kekal untuk ahli kubur 3 hari. Sedekah pada hari ketiga, pahalanya bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7, pahalanya sampai 25 hari. Cuman kita ini jarang pakai salawean sih ya. Coba pakai salawean Pak, nambah-nambah proyek kan. Salawean. Sedekah pada hari ke-25 bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 bertahan pahalanya untuk ahli kubur hingga 100 hari. Sedekah pada hari yang ke-100 bertahan pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun bertahan pahalanya sampai 1000 hari, 3 tahun. Ini dari Umar bin Khattab, dikutip ulang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi di juz yang kedua halaman 248. Jadi bukan karangan agama lain. Artinya ketika umat Islam ada yang beda pendapat, ya silahkan. Tapi jangan membid'ah-bid'ahkan, kan begitu. Sampean nggak yakin, ya sudah jangan lakukan. Kita yang yakin ya kita amalkan. Atau begini nih, kutipan dari Imam Tawus. Imam Tawus itu ulama tabi'in. Hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Ini bukan tabi'in biasa, tapi ulama levelnya. Ulama tabi'in. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahibbuna ayut ama anhum tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Fakanu yustahibbuna, maka alangkah baiknya disunahkan ayut ama anhum tilka ayyam, agar keluarga yang ditinggalkan sedekah makanan selama hari-hari itu. Karena ada yang ngomong makan minum tempat orang mati haram, besekan haram. Saya pernah ceramah di kota Sepang itu, separuh besek ditinggal di kursi, jamaahnya nggak mau bawa pulang karena dianggap haram. Saya langsung ngebatin, alhamdulillah, saya yang ngangkutin pulang nantinya daripada mubadir, karena dianggap itu haram. Nah, saya sekarang konfirmasi ke hadis dulu. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki datang kepada Nabi. Dia berkata, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Ibuku meninggal dunia. Walam tus. Dia tidak pesan apa-apa, enggak wasiat apa-apa, enggak ada omongan. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Jawab Nabi, iya. Orang mati itu Pak, kalau masih bisa WA, japri dia, minta sedekah kepada keluarganya yang ditinggalkan. Lalu dia bertanya, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku anaknya yang inisiatif sedekah atas nama dia? Atau dalam matan yang lain sebutannya begini, apa yang pauha in tasaddaqtu anha,
apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku anaknya yang sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Iya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim, nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Loh, yang nanya ini siapa? Nah, dalam kitab ini disebutkan, Pak, yang nanya ini Sa'ad bin Ubadah. Lantas kemudian Sa'ad bertanya kepada Nabi, fa ayyu shadaqati afdal? Lalu ya Rasul, apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Maka Hasan menjelaskan, keluarga Sa'ad kemudian membagikan air minum. Ada sahabat yang lain bertanya, lebih dari air minum apa ya Rasul? Fa'itamu ta'am, hidangkan makanan. Kita sulit, Pak, menghapus hadis sahih. Waktu Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat makan hidangan daging kambing itu. Kalau itu haram, Nabi sudah haramkan itu. Kalau itu bid'ah, Nabi sudah bid'ahkan itu. Jadi jangan heran, Pak, kalau orang menggalak, orang tua meninggal nyembelih kebo, jangan heran. Karena ada keterangannya. Oke, begini, ada hadis sahih lagi. Ada yang nanya, Ustadz, emang Nabi pernah melakukannya? Pernah. Nabi nyembelih seekor kambing gede atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Bahwasanya Nabi pernah nyembelih seekor kambing, dibagi-bagikan, disedekahkan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Kepada kerabat, kepada teman-teman Khadijah yang pahalanya atas Khadijah. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Kok sesayang itunya Rasul kepada Khadijah, sedekahan nyembelih kambing atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sampai-sampai Nabi mengatakan, engkau tidak akan pernah bisa menandingi kemuliaan Khadijah. Hadis ini sahih di Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Jadi silakan bapak-bapak mau nyembelih kambing, sedekahan, nyembelih kebo, nyembelih sapi, enggak masalah. Jadi begini, yang dilarang oleh ulama itu sebetulnya bukan sedekahannya. Yang dilarang ulama itu maksa. Gara-gara besekan rumah kegade, kejual, kesita bank, Pak. Kalau bahasa orang dulu, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Nah, itu yang nggak boleh. Dan kan hebat, kita ini punya budaya Indonesia, gotong royongnya itu. Kita punya rukun kematian. Di Villa Citra ini ada nggak, Pak? Ada. Sebulan berapa? 10.000, jadilah. Ya sebulan 10.000, Pak, nyetornya jangan bulanan kalau bisa. Sekaligus 120 setahun. Ya capek yang keliling itu. Ini kadang-kadang udah nyetornya males, begitu ditagih protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama Allah gilirannya. Apa gunanya rukun kematian? Antisipasi. Kalau ada yang meninggal itu orang nggak mampu. Tambah lagi yang kedua, budaya takziah kita nggak tangan kosong. Kalau di kampung saya itu pakai baskom, isinya beras, mie kuning, nenteng, ayam kampung. Ayam potong di kampung saya nggak laku, Pak. Nggak dianggap orang, ayam kampung. Makanya bak saya meninggal dunia, bekarung-karung dapat beras, kandang ayam penuh. Jadi tidak membebani. Apalagi kalau musim legislatif ya Pak, pileg, caleg-caleg nyumbang semua.
Asal jangan kayak kejadian di Kemiling, nyalek nyumbang karpet masjid. Begitu habis pemilihan nggak kalah, dia nggak terpilih. Besok subuh ada tulisan orang baca, mohon maaf karpet di masjid kami sita kembali. Oh jangan yang kayak gitu. Dan ada juga dana dari wali kota yang 1 juta untuk satu musibah kematian. Itu kan antisipasi. Kalau yang meninggal itu orang yang nggak mampu. Lagi pula kalau nggak mampu ya jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan, karena mengapa itu akan membebani. Seperti yang dianjurkan Nabi, sanggupnya air minum ya air minum. Ya beli air mineral begini 20.000, sudah dapat 1 kardus, 100.000 5 kardus. Ustaz, air mineral juga nggak kebeli, air sumur. Tapi kalau bisa direbus, tambahin yang hitam-hitam kayak gini kan Pak. Ustadz, kopi nggak ada, gula nggak kebeli, kompor gasnya lagi habis. Umpama ini kayu bakar nggak punya, ya sudah, air sumur tuang di teko, bagi di gelas, nggak usah direbus, nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong-ngomong, nggak ada yang mau minum nantinya Pak. Percayalah, nggak akan jadi penyakit, nggak. Orang niatnya sedekah. Jadi seandainya nggak mampu, silahkan air putih saja. Waduh Ustaz, kalau cuma air minum yang takziah sedikit, kan kelihatan yang ikhlas atau tidak. Tapi kalau mampu ingin sedekah, silahkan Pak. Saya pernah ceramah di Pahoman yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah dikasih terjemah Majmu' Syarif, kan tebel, nyetaknya mahal itu. Dikasih beseknya double. Biasanya yang double yang mimpin tahlil aja kan. Semua double. Ya jelas kalau yang mimpin tahlil mah banyak bagiannya. Ditambah lagi hadiah. Apa hadiahnya? Sarung sama sajadah. Ibu-ibunya telekung sama kerudung. Begitu bubar takziah, berangkat pulang, di gerbang keluar, semua yang takziah diamplopin. Masya Allah. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Ya juga ya Pak ya. Loh, mengapa dia lakukan itu? Karena dia mampu. Orang kaya, mantan bupati, dan belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau sudah ketangkep, ya mungkin agak bangkrut lah. Banyak yang disita. Artinya memang, ya silahkan kalau mampu. Kalau mampu, yang pertama kalau ikhlas. Karena ada orang yang merasa repot kan. Ya jangan kalau merasa repot. Artinya sedekah yang kita keluarkan terkait dengan masa berkabung pun boleh, selama tidak membebani. Dan masa berkabung kan dibatasi 3 hari. Lebih dari masa berkabung ya silahkan. Kita ingin sedekah, nggak jadi masalah itu. Jadi bukan sesuatu yang asalnya memang diharamkan, boleh yang sedemikian rupa. Kalaupun ada beda pendapat, yaitu yang disebut dengan khilafiyah. Nah, ada sedekah yang tidak mesti dalam bentuk uang atau mengeluarkan harta. Apa diantaranya? Baca Quran. Coba baca dalam kitab Majmu'atul Fatawa, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di jilid 12, juz yang ke-24, nomor fatwa 327. Jadi bunyi fatwanya tentang membaca Quran buat orang mati. Kalau saya ambil globalnya begini Pak, menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, sebagian ulamanya, Imam Hambali, nah, minum dulu saya ini, Imam Ahmad bin Hambal, bismillah. Tadi malam kita pulang tuh jam 1 malam Pak. Ceramah di Kota Karang. Di sana orang nggak takut corona Pak. Nggak takut gugus COVID juga ya. Jadi pengajian sampai malam. Pas mau pulang pecah ban. Saya siapalah yang ngegembosin. Ternyata yang ngegembosin paku ternyata. Jadi pulang jam 1 malam. Jadi tidur baru sedikit ini. Balik lagi. Imam Hambali, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi menetapkan membaca Quran itu yantafi'u bih, bermanfaat untuk mayit.
pahalanya, nyampe pahalanya. Pendapat yang satunya lagi dari Imam Malik. Imam Malik berpendapat la tasilu ilaih. Baca Quran itu enggak nyampe buat orang mati pahalanya. Enggak nyampe. Bukan bid'ah, enggak nyampe. Lakinnahu hasan, tapi bagus. Baca Quran untuk orang mati itu. Mutawassilan ilallahi bitil katilawah, tujuannya bertawasul kepada Allah dengan bacaan Quran itu dalam rangka mendoakan orang mati. Jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah 4 madhab tidak ada satupun yang mengatakan bid'ah membaca Quran buat orang mati. Enggak ada. Yang ngomong bid'ah itu orang sekarang. Orang sekarang yang ngomong bid'ah itu. Kadang-kadang belajar agamanya juga enggak jelas, Pak. Kita tanya, lu belajar di mana? Internet. Masya Allah, nanti kalau mati malaikat tanya, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Enggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya mohon maaf, Pak, banyak orang ngaku salafi sekarang ini. Terus terang saja, salafi itu enggak ada. Karena salafi itu cuman Nabi dan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, cuman 3 itu. Selain itu enggak ada salafi. Jadi banyak orang ngaku salafi tapi fatwanya enggak ikut fatwa salaf. Jadi kalau pengen tahu siapa salafi itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu salafi. Itulah salaful ummah, salafus sholih. Saya heran orang ngaku salafi tapi enggak ikut Imam Hanafi, enggak ikut Imam Syafi'i, enggak ikut Imam Hambali. Padahal itulah yang disebut dengan salafi. Maka mending kita enggak ngaku salafi, tapi kita ikut fatwa Imam Hanafi, silahkan. Itu ulama salaf. Ikut fatwa Imam Malik, ikut fatwa Imam Syafi'i. Namanya khilafiyah kan? Kita ikut Imam Malik, kunutnya sebelum ruku. Ikut Imam Syafi'i, kunutnya setelah ruku. Ikut Imam Hanafi dan Imam Hambali, enggak pakai kunut. Itu khilafiyah. Silahkan, itu salafi semua. Jangan ngaku salafi kemudian membid'ahkan kunut subuh, salah. Jadi yang dikatakan salafi itu 3 generasi awal. Kalau secara umum itu disebut 3 abad di awal. Ma ana alaihi wa ashabi. Zaman Nabi dan para sahabatnya, tsummal ladina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, tsummal ladina yalunahum, dan kemudian generasi yang berikutnya lagi. Nah, selanjutnya begini, tentang membaca Quran ini, ulama menganjurkan agar membaca Quran di kuburan. Itu dianjurkan. Saya agak heran saja orang Indonesia ini, Pak, banyak yang jadi ustadz dadakan. Udah kayak tahu bulat aja. Begitu berangkat haji, pulang haji jadi kiai semua. Mengharam-haramkan baca Quran di kubur. Begitu saya ke sana tak liatin, apalah sebabnya. Perasaan orang naik haji itu nggak masuk pesantren di Mekah itu, nggak masuk universitas. Bismillah. Pas masuk Baqi Al-Gharqad ya Pak, pemakaman samping Masjid Nabawi, itu ada papan pengumuman gede banget, pakai bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Di poin nomor 4 ada tulisan begini: dilarang, dalam kurung diharamkan, membaca Al-Quran di pemakaman. Oh, ini sebabnya ternyata. Orang Indonesia pulang haji mengharamkan baca Quran di kubur. Gara-gara baca papan pengumuman di Baqi'. Sebetulnya begini, saya luruskan. Di Mekah Madinah itu baru sekarang dilarang baca Quran di kubur. 13 abad lamanya boleh baca Quran di kubur. Nggak jadi masalah. Baru pendapat yang sekarang gitu, yang melarang baca Quran di kubur itu. Nah, saya tegaskan kali ini tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur.
Saya sudah nanya sama teman-teman saya yang melarang soalnya. Kata saya, Syekh, antum ini membid'ahkan baca Quran di kubur. Mungkin punya dalil. Kami mau belajar. Dia bacakan dalilnya hadis Sahih Bukhari Muslim. La taj'alu qabri 'idan wa masjidan. Jangan jadikan kuburku, kata Nabi, 'idan, tempat pesta, perayaan, wa masjidan, dan masjid tempat sholat. Ya iyalah, kata saya, masa iya dong. Itu bukan larangan baca Quran di kubur, salah itu. Itu larangan pesta di makam. Kira-kira boleh nggak Pak kita ngundang trio macan di kuburan? Suruh nyanyi iwak peyek nasi jagung gitu. Wih, kena laknat kita, jangan macam-macam. Wa masjidan, dan menjadikan kubur sebagai masjid. Ini banyak salah kaprah. Gara-gara hadis ini Pak, pernah revolusi Arab itu, revolusi Wahabi, ingin membongkar makom Nabi di Masjid Nabawi. Itu terkenal sekali sejarah itu Pak. Sampai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin komite Hijaz. Bikin komite Hijaz, memberi peringatan kepada Raja Arab, Raja Bani Su'ud yang pertama. Kalau Anda berani memindahkan makom Nabi dari Masjid Nabawi, maka Anda beserta keturunan Anda terlaknat semua. Makanya nggak jadi dipindah itu. Jadi kalau bapak-bapak pengen tahu siapa yang paling berjasa menyelamatkan makom Nabi dari Masjid Nabawi, adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, orang Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama. Gelarnya saja Hadratus Syekh loh Pak. Hadratus Syekh itu satu hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, An-Nasai, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Abi Daud. 6 kitab induk. Kalau kita ini hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Pak, itu hafalnya kita. Itu 6 kitab induk. Sampai hari ini belum ada satupun orang Indonesia yang menghafal 6 kitab induk hadis. Belum ada. Jadi sekali lagi, gara-gara salah paham dengan hadis itu, dulu sempat ulama-ulama Arab mengharamkan sholat di Masjid Nabawi. Bukan Arab zaman dulu betul ya Pak, abad yang sekarang, ketika terjadi revolusi Wahabi. Jadi sebetulnya itu bukan larangan baca Quran di kubur. Larangan sholat di kubur itu begini. Zuhur adzan, kita bukannya ke Masjid Nur Said, malah nenteng sajadah ke kuburan. Mau kemana Pak Haji? Sholat di atas makam, itu yang gak boleh. Tapi seandainya antara makam dan tempat sholat ada pembatasnya, boleh. Misalnya depan masjid ada makam, tapi ada dinding yang membatasi, atau ada garis batasnya. Samping ada makam, di belakang situ ada makam, boleh, tidak jadi masalah. Yang dilarang itu sholat sengaja di pemakaman. Itu yang dilarang sebetulnya. Nah, balik lagi terkait dengan membaca Quran di pemakaman. Ada seorang sahabat sedang menghatamkan Quran, maunya, maksudnya dia bikin tenda biar hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Tapi dia baru menyadari kalau itu pemakaman. Dia baca surah Al-Mulk, kemudian dia cari Rasul. Halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Ngapa, kata Nabi? Saya ini baca Quran, tapi saya nggak sadar kalau itu pemakaman. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah baca Quran di kubur? Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Quranmu sampai selesai. Karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di juz yang kelima, halaman 289. Bi isnadin hasanin sahihin, dengan isnad yang hasan sahih. Jadi tegasnya nggak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Dan ada hadis yang menganjurkan membaca Quran di kubur. Makanya kalau ke kuburan, setidak-tidaknya
kalau mampu hatamkanlah Al-Quran, Pak, buat orang tua kita. Karena Imam Syafi'i menganjurkan hatam Quran di kuburan, kan? Kalau nggak sanggup, ya Yasin jadilah. Kalau nggak sanggup juga, kata Imam Hambali, baca surah Al-Ikhlas 11 kali kalau masuk kuburan itu. Jangan sampai kita ini ziarah kubur cuman bawa arit, ngoret rumput. Ziarah ke kubur mertua si mantu, pulang ngoret, nggak doa apa-apa langsung pulang. Mertua dari dalam kubur manggil, "Oi, mantu edan, gua nggak butuh arit lo." Yang dibutuhkan doanya, minimal bacakan surah Al-Fatihah. Begini, kalau Quran masih kepanjangan, kita bisa memilih surat yang populer, surah Yasin. Saya sering ditanya, "Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati?" Ngejawabnya begini, Pak. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang perintahkan. Jadi kalau orang ngebantah, dia ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan baca Yasin buat orang mati, berarti dia membid'ahkan nabinya sendiri. Nabi yang perintahkan, "Iqra'u Yasin." Terlalu semangat ngomongnya. Bismillah. Silakan Pak, ngopi dulu. Enggak, tadi malam terlalu semangat, jadi sampai malam. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Iqra'u Yasin ana mautakum. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Makanya semua yang membid'ahkan baca Yasin buat orang mati, dia harus punya dalil. Harus punya dalil. Kalau nggak punya dalil, kalah. Ini mah enak aja ngomong bid'ah dengan alasan hadisnya do'ib. Do'ib kata dia. Itu Ibnu Hibban itu ahli hadis, bukan orang sembarangan. Coba Pak, yang suka bid'ah-bid'ah itu, lihat kutipannya. Al-Albani semua. Yang suka bid'ah-bid'ah itu, lihat kutipannya. Al-Albani, didoibkan oleh Al-Albani, disahihkan oleh Al-Albani. Al-Albani itu bukan mujtahid, bukan ahli hadis, bukan ulama tabi'in. Beliau itu baru meninggal tahun 1999, sejaman sama kita. Masih senior Kiai Haji Hasyim As'ari, masih senior Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram. Syekh Nawawi itu orang Indonesia, asli dari Tanara, Pandeglang, Banten. Punya keturunan namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi jangan sentimen kalau nggak pilih Kiai Ma'ruf Amin ya Pak ya. Kan udah jadi wakil presiden, masih sentimen aja. Jadi itu cucunya itu. Nah, kakeknya Imam Masjidil Haram. Ratusan kitab yang dikarang. Jadi kalau Al-Albani belum seberapa dibandingkan dengan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, enggak seberapa. Zamannya saja berbeda kok. Lebih senior. Jadi enggak sejaman dengan kita. Makanya ada cerita Arab Saudi kekeringan, belum ada minyak, mereka miskin kan? Maka sholat istisqa tiap hari di Masjidil Haram. Hujan nggak turun-turun juga. Udah belasan hari sholat istisqa, hujan nggak turun. Giliran yang ngimamin sholat istisqa Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Begitu doa, yang tangan menjulur ke atas sampai kelihatan keleknya kalau Nabi duduk putih ketiaknya. Pas berdoa, Syekh Nawawi berdoa pakai bahasa Jawa campur jaseng. Doa belum selesai, hujan turun deras sekali. Kata Raja Arab, "Syekh, bahasa apa tadi?" "Jawa campur jaseng," katanya. Kata Raja Arab, "Kalau begitu sekarang kalau istisqa nggak usah pakai bahasa Arab," kata dia. Bahasa Jawa aja yang dipakai itu. Artinya Pak, kita punya ulama-ulama yang jadi imam di sana. Syekh Minangkabawi,
Itu ulama-ulama Masjidil Haram, ulama-ulama Mekah. Termasuk sanad keilmuan saya, kakek saya Kiai Wan Satib, punya kiai guru Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi punya guru Kiai Abdul Rashid. Kiai Abdul Rashid itu mukim di Tanah Suci di Mekah. Dia berguru juga dengan ulama-ulama di sana. Artinya memang apa yang kita lakukan itu tidak salah. Makanya kalau kita nih hanya gara-gara ikut Syekh Al-Albani, Imam Hanafi udah nggak kepake, Imam Syafi'i sudah nggak kepake, keterlaluan. Emang 14 abad salah semua tak kita ini? Berarti ulama zaman dulu masuk neraka semua dong. Kalau begitu modelnya. Walaupun saya tetap tidak mau terlalu kaku ya Pak. Bagi saudara kita yang nggak mau yasinan gara-gara tidak meyakininya, ya nggak apa-apa, memang bukan kewajiban kan. Saya punya patokan begini, al-kufu amman qala la ilaha illallah. Selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun berbeda, dia tetap saudara kita. Ya sudah, yang mau yasinan amalkan, yang nggak mau yasinan juga nggak apa-apa, memang bukan sebuah kewajiban. Yang penting kita nggak saling menyalahkan. Gini sajalah patokannya biar kita nggak pusing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk sampean amal sampean. Nggak perlu saling menyalahkan. Ya kayak kita hidup bertetangga lah. Urusi rumah tangga kita sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang. Kan ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Sepakat nggak kira-kira Pak? Jadi kita ini ya sudahlah, amalkan yang punya kita, garap yang punya kita, yang punya orang ya jangan digarap sama kita, bahaya dibacok kitanya. Jadi biarkan perbedaan pendapat itu. Nah, satu lagi. Kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, baca Al-Fatihah jadilah. Karena ada keterangan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah ayil Fatihah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baiknya doa adalah Al-Fatihah. Makanya kata Nabi Aisyah, kalau kamu mati duluan, aku akan mendoakan engkau dengan Al-Fatihah. Kita itu Pak, sekedar ngucap baca Fatihah saja sudah jadi doa. Makanya Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at selahu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang merantau, bagus. Susah, kita punya anak di Jogja ya Pak, kuliah misalnya, kita takut dia pacaran, kita takut dia narkoba, ditelepon tiap jam, tidak akan efektif. Cara yang paling efektif, bacakan terus Al-Fatihah. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat suami hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu sering tak ajarin Bu, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Ini resep buat ibu-ibu biar damai. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu, Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya Pak. Kalau nggak mingkem mulutnya, kita digebuk pakai sapu sama dia. Jadi saya sederhanakan, dari semua amal yang berlaku di Indonesia itu ada sebab. Karena kita ini Pak, jalur masuknya Islam lewat Wali Songo. Dan berkembangnya Islam di Indonesia ini ketika kekhalifahan Islam bermadzhab resminya Syafi'i. Maka Indonesia itu wajar kalau madzhab resminya Syafi'iyah. Kayak India, Pakistan, Bangladesh, mazhab resminya Hanafi. Silakan, nggak ada yang salah, itu benar semua. Artinya memang terkait dengan kebiasaan yang sedang kita kerjakan, tidak ada yang salah. Yang penting jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Semua ada sumbernya. Makanya Imam Malik ketika diminta menyeragamkan madhab, beliau menolak. Semua sudah ada ulamanya masing-masing. Kita ke Pakistan, India,
Mereka sholat kan nggak ngegenggam. Cuman begini aja, la ilaha illallah turun lagi. Nggak digenggam tasahudnya. Karena madzhabnya madzhab Hanafi. Beda lagi Imam Malik, diangkat, digoyang kanan kiri, tak 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 tak. Ini Imam Malik. Nah, belakangan ada yang atas bawah, twing 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 twing. Nah, gitu. Terus ada yang kanan kiri atas bawah, muter, wong 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 wong. Ya biarkan, orang nggak batal juga sholatnya. Itu madzhab Maliki. Kalau madzhab Syafi'i, illallah diangkat. Kalau madzhab Hambali dari at-tahiyat udah diangkat. Itu semua sudah ada pakemnya dan tidak ada yang salah. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilakan. Ya, silakan. Silakan Pak, yang mau bertanya di luar materi yang disampaikan, silakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Orang lahir diludahi. Ini kesalahannya kenapa? Sekarang kita sholat aja di masjid yang harusnya rapat tuh jarang 10 meter dulu kalau mau kena. Iya kan? Masjid ini adalah rumah Allah. Jadi sekarang kita berkiblatnya tuh kepada ini mana? WHO ya. Jarak 10 meter dulu kalau mau kena. Nah itu gimana kesalahannya? Mohon. Langsung aja ya Pak, satu-satu ya. Corona itu benar ada, karena itu ilmiah ya Pak. Corona memang ada, COVID itu memang ada. Hanya saja cara kita menyikapinya yang berlebih-lebihan. Kesuwen Pak, kata orang Jawa. Kelamaan, nyikapinya kelamaan. Di zaman Nabi ada stay at home, tapi nggak terlalu lama. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in ada stay at home, tapi nggak lama-lama. Kita ini kelamaan menyikapinya, terlalu panik. Jadi sekarang saya tuh sukanya begini. Kalau kena corona, obatin. Kalau mati, ajal. Nggak kena corona, alhamdulillah, simple saja kan. Karena mati itu kan bukan karena corona. Pada hukum asalnya mati itu ajal, betul nggak kira-kira? Jadi kita ini kepanjangan cara menyikapinya, kelamaan. Coba kita kan sudah sepakat dengan new normal. Kalau saya pemerintah himbau sajalah masyarakat pakai protokol kesehatan. Kalau sakit obatin, mati ajal tadi kan. Tapi jangan kepanjangan, jangan kayak kemarin kan lucu. Sholat id dilarang, pasar bejubel. Kan nggak masuk akal kan? Jadi menurut saya corona memang ada, COVID benar ada, tapi cara menyikapinya yang salah. Dan rata-rata Pak, yang kena COVID itu sembuh semua, rata-rata. Asal dia dirawat di rumah, tapi kalau dirawat di rumah sakit cepat matinya gitu. Kenapa cepat matinya? Ya gimana nggak mati lah, nggak ada yang nengok kok. Segala obat dimasukin, keracunan obat itu orang. Makanya kalau bapak-bapak kena COVID nggak usah ke rumah sakit, nyumput aja dalam kamar. Saya punya saudara Pak polisi, padahal itu kalau sama prokes ketat betul, tapi dia sendiri lidahnya baal. Udah persis betul sama COVID. Ke dokter nggak mau dia. Mending dia di rumah saja. Ada dokter saudara saya, udah baal, nggak mau dia ngaku kalau kena COVID. Dia isolasi, minum vitamin, sembuh. Karena rata-rata mungkin 100% yang terpapar COVID kalau dirawat di rumah sembuh.
Ini kata saya ya Pak, kata saya. Jangan terlalu dipercaya tapi ya. Ini keyakinan saya. Artinya tergantung cara menyikapinya ya lah. Ada jamaah saya gara-gara Covid ini berhenti ke masjid. Ngapa Pak Haji? Oi, libur dulu kata dia Covid. Nggak lama mati dia. Saya tanya istrinya, Bu, Pak Haji mati karena Covid? Bukan, serangan jantung, kegemukan Ustadz. Karena nggak kemana-mana, makan banyak, nah mati juga kan Pak? Bukan kena Covid. Jadi menurut saya cara menyikapinya Pak yang salah dan terlalu berlebih-lebihan sebetulnya. Dan mohon maaf, terindikasi Covid ini jadi proyek ternyata. Kan buktinya banyak yang nggak Covid jadi Covid matinya kan? Gara-gara duit. Nah ini selalu ada orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu hisabnya berat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Jadi begitu. Saya meyakini Covid ini ada, cuman cara menyikapinya saja menurut saya ini sudah terlalu berlebih-lebihan. Contoh, anak sekolah. Nggak ada bukti anak SD, SMP, SMA, apalagi TK kena Covid. Cuma masalahnya ngapa sekolah diliburkan ya? Anak kita geblek semua itu Pak, gara-gara Covid ini ya. Sekolahnya daring. Ya jadi yang pintar emaknya ya, kalau emaknya sabar. Anaknya belajar Pancasila. Pancasila, Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kata anaknya, ketuhanan yang Mana Esa. Ngulang-ngulang sampai dicubitin sama emaknya. Bebel geblek tuh anak kita. Saya pikir ini sudah sangat berlebihan. Mudah-mudahan kabarnya 1 Juni ya, sudah mulai normal kembali. Ya mudah-mudahan pemerintah betul-betul melonggarkan kebijakan ini. Jadi begitu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara awam kita sering mengenal hadis bahwa putus amalan anak Adam dengan 3 perkara. Yang pertama adalah doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariah. Nah, terkait paparan yang disampaikan oleh Ustaz, batasan dari anak yang soleh itu seperti apa? Karena kalau kita berdoa mendoakan misal tetangga atau saudara-saudara kita itu, apakah dia ada batasan amal yang terputus dengan 3 perkara? Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi idza matal insan atau idza matabdu Adam, apabila mati manusia, apabila mati anak Adam, ing qata'a anhu amaluhu, terputus ing qata'a anhu, atasnya, hu di sini domir, kata ganti. Untuk siapa? Untuk si mayit. Terputus atasnya, atas si mayit, amaluhu, amal mayit sendiri. Ini memang penting betul, sama domir itu penting sekali Pak. Sama kayak begini nih. Menjual kulit hewan kurban, maka man udhiya, manda apa namanya, barang siapa yang menjual, barang siapa yang menjual jilda udhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit, manba'a jilda udhiyatihi, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya. Nah hati-hati ini, jangan sampai kalimatnya begini, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, dianggap tidak ada kurban baginya. Jangan begitu, itu salah. Domirnya harus ikut ini, kata gantinya. Makanya orang yang nggak ngerti domir bisa sesat Pak, bisa sesat. Kata ganti, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya sendiri, maka dianggap tidak ada kurban baginya. Bapak-bapak korban sapi, mikir, eman amat daging dibagi semua, juallah kulitnya, maka batal, nggak jadi kurban itu. Tapi kalau yang menjual kulit hewan kurban itu orang yang nerima, boleh.
Jangankan kulitnya, dagingnya juga boleh. Bapak-bapak dapat daging kurban 50 kilo. Karena dapat dari 10 masjid misalnya ya Pak ya. Kemudian yang 30 kilo dijual ke tukang bakso, boleh. Asal jangan ketahuan Pak, malu-maluin itu. Oi Pak Haji Sulyadi kata orang, dapat daging kurban banyak, jualan dia. Jangan. Dirahasiain aja, cukup kita yang tahu. Enggak batal kurbannya. Itu domir. Sama tadi ini. In qata'a, terputus anhu atas si mayit itu sendiri, amaluhu, amalnya sendiri. Maksudnya mayit enggak bisa beramal lagi. Tapi jangan khawatir kata Nabi, ada amal si mayit yang pahalanya tetap ngalir. Illa min salat, kecuali 3. Apa itu? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Kalau mayit masih hidupnya pernah sedekah jariah, seperti bangun masjid, pondok dan lain sebagainya. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang solih yang mendoakannya. Karena anak yang solih, wa inna auladakum min kasbikum, anak kalian kata Nabi termasuk hasil usaha kalian juga. Jadi kita ini punya anak, itu termasuk sama dengan sedekah jariah. Bahkan begini, walaupun anak itu tidak berdoa, ada yang mengatakan, ulama berpendapat, selama anak itu beramal solih, pahalanya untuk orang tuanya. Selama kita ajarin anak, makanya anak masukin pondok Pak. Jadi kalau anak itu berbuat baik, apalagi dia hafal Quran, anak itu yang akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga nantinya. Nah, adapun ulama sepakat 4 madzhab, adapun min amali ghairihi, adapun dari amalan orang lain yang masih hidup, pahalanya nyampe buat orang mati. Maka dalam kitab ini ada 6 perkara yang bisa dikerjakan orang hidup yang pahalanya nyampe buat orang mati. Ini kitab fikih sunnah ya Pak. Fikih sunnah ini karya Sayyid Sabiq. Bahkan beliau tidak bermadzhab Syafi'i ini. Karya Sayyid Sabiq, ulama Mesir. Di jilid yang pertama halaman 396, 6 perkara yang bermanfaat buat orang mati kalau dikerjakan orang hidup. 1, doa dan istighfar. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, puasa, memuasakan orang mati. Yang keempat, haji. Yang kelima, sholat. Jadi kita mengerjakan sholat untuk orang mati pahalanya. Dan yang keenam, qiraatul Quran, membacakan Al-Quran. Walaupun di keterangan yang lain ditambahkan termasuk juga kurban, pahalanya manfaat buat orang yang wafat meninggal dunia. Nah, adapun batasan anak yang soleh apa? Ada ulama yang mengatakan hadis tadi terkait dengan anak si mayit, tapi ada juga yang mengatakan karena tidak diikat dengan domir, awaladin sholihin yad'ulah, maka walad di situ adalah semua orang solih. Kalau berdoa bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Jadi tidak diberi batasan hanya anak kandung saja. Makanya kalau nggak punya anak kandung Pak, nikah nggak punya anak misalnya, maka anak angkat sama saja, hasil usaha kita. Anak asuh juga sama. Ya cuman kalau nggak punya anak ya kawin lah Pak, nikah lagi. Cari babon ya. Ngapain? Kita ini cintanya kebangetan. Ya kita ini kan kadang-kadang begitu ya Pak. Sehidup semati katanya. Padahal sebetulnya dalam Islam kan sunnahnya bahkan wajib ya, harus ada keturunan. Kecuali kalau memang ketetapan dari Allahnya mandul, ya kita kembalikan kepada Allah. Jadi begitu. Jelas ya Pak ya? Masih ada? Cukup ya? Ya. Baik, kita berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah